Sebuah kapal perang Amerika yang seharusnya tenggelam selama ribuan tahun. Tiba-tiba muncul dari udara tipis di dekat Pearl Harbor. 8.000 km jauhnya di dalam hutan Filipina. Keiko awalnya datang untuk menyelidiki kebocoran radiasi nuklir. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Namun, Randa yang berdiri di sampingnya segera mengenali. Inilah kapal perang Amerika tempat dia bertugas dulu. Kapal perang USS Lawton. Pada awalnya Keiko masih ragu apakah semua ini hanya kebetulan. Sampai mereka berdua masuk ke dalam kapal perang. Menemukan kabin penyimpanan Randa dari masa lalu. Barulah Keiko benar-benar yakin. Ternyata Randa adalah satu-satunya yang selamat dari kapal karam tersebut. Mengenai situasi saat itu, dia hanya samar-samar ingat bahwa kapal perang itu terkena serangan musuh. Dan tenggelam ke dasar laut dalam 3 menit. Namun kapal perang ini, mengapa kini muncul di hutan yang berjarak 8.000 km? Itulah tujuan perjalanannya. Sementara itu, Sao baru saja meninggalkan tempat dengan mobil. Tiba-tiba mereka melihat cahaya warna-warni di langit. Pemandangan ini tampaknya membuktikan legenda yang disebutkan oleh Randa. Maka dari itu, dia merasa ada yang tidak beres. Segera membalikan mobil untuk mencari Keiko dan yang lainnya. Sementara itu, di dalam kapal perang, Randa dan timnya segera menemukan sejumlah besar benda organik setengah transparan yang aneh. Tampaknya tempat ini sudah menyatu dengan alam. Sesaat kemudian, mereka melihat di dalam benda organik tersebut banyak mayat para awak kapal. Randa yang terkejut langsung merasa sangat terharu. Bagaimanapun, orang-orang ini adalah rekan seperjuangan yang bertarung mati-matian dengannya dahulu. Namun saat mereka berdua bersiap untuk kembali melalui jalan yang sama, saluran yang mereka lalui tiba-tiba dipenuhi oleh cairan kental. Jelas ada makhluk hidup yang baru saja melewati sini. Berpikir ada bahaya, Randa segera menarik Keiko untuk mencari jalan keluar lain. Siapa sangka di detik berikutnya, kamu baik-baik saja? Ya Tuhan, lihat ke belakang. Saat Randa baru saja berbalik untuk mundur, sebuah cakar hitam besar tiba-tiba menembus kapal laut. Pecahan yang jatuh langsung menimpanya. Keiko segera kembali untuk menyelamatkan. Namun, sekuat apapun dia berusaha, dia tidak bisa menyelamatkannya. Untungnya, Sao tiba tepat waktu di saat kritis. Akhirnya, mereka berdua berhasil menyelamatkan Randa. Namun, monster yang mengerikan itu tidak pergi. Mereka semua terpaksa segera lompat keluar dari kapal perang melalui lubang yang hancur. Tetapi detik berikutnya, kapal perang sepenuhnya terbalik, menimpa ketiga orang itu secara langsung. Meskipun mereka beruntung bisa lolos dari bahaya, namun, krisis jelas masih berlanjut. Tiba-tiba seekor naga terbang besar dengan tanduk besar menerobos kapal perang, menukik ke arah ketiga orang itu. Mereka semua segera melompat ke dalam lubang untuk nyaris lolos dari bahaya. Naga terbang yang ganas itu kemudian terbang kembali ke sarangnya. Tak disangka, pada saat itu Keiko dan Randa menunjukkan ekspresi bersemangat. Sangat luar biasa. Karena ini juga berarti bahwa Titan raksasa dalam legenda masyarakat ternyata benar-benar ada. Jadi mereka segera melaporkan penemuan di Filipina kepada markas besar militer AS. Dan mereka menyarankan untuk menggunakan 68 kg uranium untuk memancing monster. Siapa yang menyangka, sang jenderal sangat terkejut setelah mendengarnya. Karena jumlah ini hampir sama seperti bom atom yang dijatuhkan di Jepang dulu. Pada saat ini, Keiko mengungkapkan hasil penelitiannya. Ternyata Titan raksasa dalam legenda ini tampaknya sangat menyukai menyerap dan mengonsumsi radiasi. Meskipun uranium adalah bahan penting dalam pembuatan bom nuklir, tetapi Jenderal MacArthur tetap mengusahakan jumlah yang mereka butuhkan. Hanya saja, mereka langsung membawa sebuah bom nuklir. Apa yang sedang kamu lakukan? Hal ini membuat Keiko dan Randa sangat kecewa. Karena mereka hanya ingin memancing monster keluar untuk melakukan penelitian ilmiah mereka sendiri. Namun tidak disangka tentara Amerika ini justru ingin meledakkannya. Namun tepat ketika sekelompok orang penting duduk di tepi laut, bersiap untuk menikmati pesta laut dan langit yang dihasilkan oleh senjata terkuat mereka. Orang-orang terkejut melihat. Pada saat itu, monster muncul di permukaan laut. Itu bukanlah yang ditemukan Keiko dan yang lainnya di hutan Filipina. Namun 60 tahun kemudian di Los Angeles. Orang yang tidak tahu menahu baru benar-benar mengenali nama makhluk raksasa ini. Ketika Keiko menyadari tindakan gila militer Amerika akan membunuh spesies terbaru yang baru saja mereka temukan. Berdasarkan prinsip damai seorang ilmuwan, maka dia segera berlari menuju menara sinyal tanpa memedulikan apapun. Berusaha menghentikan ledakan nuklir tersebut. Tapi akhirnya tetap sudah terlambat. Tolong jangan ledakkan. Setelah terdengar ledakan besar, seluruh kepulauan Marshall seketika muncul awan jamur raksasa. Sangat luar biasa. Ya, makhluk yang sangat luar biasa. Militer Amerika jelas meremehkan kekuatan monster raja, Godzilla. Meskipun kekuatan ledakan nuklir membuat Godzilla menghilang. Hingga 60 tahun kemudian Dr. Serizawa dari organisasi Monarch menemukan jejak Godzilla di tambang Filipina. Kembali menemukan jejak Godzilla. Kemudian garis waktu kembali ke Tokyo tahun 2015. Sao yang berusia lebih dari 80 tahun memutuskan untuk memimpin Kate dan beberapa lainnya pergi mencari ayah mereka yang telah hilang selama beberapa bulan. Meskipun proses melarikan diri dari panti jompo agak penuh rintangan, mereka akhirnya berhasil menaiki feri ke Korea Selatan. Kemudian dengan bantuan teman Sao, Do Hao, menerbangkan sebuah pesawat antik menuju daerah terakhir hilangnya Daichi. Kemudian melalui informasi yang diekstrak oleh Ercui dari hard disk Randa, Sao segera menentukan tujuan Daichi.
Itu adalah di daerah pegunungan di Alaska, Amerika Serikat. Dengan semua orang mendarat dengan selamat di puncak gunung bersalju. Mereka benar-benar menemukan reruntuhan pesawat Daiichi yang jatuh di dekatnya. Tapi untungnya, korban di dalam kabin bukanlah ayah mereka, Daiichi. Segera setelah itu, mereka juga menemukan di lembah yang tidak jauh. Menemukan sebuah tenda yang utuh. Perlengkapan hidup di dalam tenda lengkap. Jelas seseorang telah tinggal di sini untuk beberapa waktu. Saat itu Kate dan Kenta melihat peta di sebelahnya secara bersamaan. Mengenali tulisan tangan Daiichi. Ini menunjukkan bahwa ayah mereka ternyata belum mati. Melihat situasi ini, saudara tiri ini pun tak kuasa menahan tangis bahagia. Tapi sekarang, di mana Daiichi berada? Pada saat itu, Dou Hao yang terus menyelidiki di sekitar, tiba-tiba menemukan tempat yang mencurigakan. Terlihat tali penarik pesawat terikat kuat di es. Ini menunjukkan bahwa Daiichi dan yang lainnya seharusnya mendarat dengan aman. Tapi kenapa pesawat hancur total? Dengan firasat buruk, dia segera bergegas ke dekat reruntuhan. Detik berikutnya, dia melihat pemandangan yang lebih mengerikan. Cepat lari! Terlihat ada banyak bekas cakar yang mengerikan di badan pesawat. Ini cukup membuktikan bahwa ada monster di sini. Maka dia segera memberitahu semua orang untuk mundur. Sambil berlari ke pesawat dengan sekuat tenaga. Berencana untuk lepas landas sebelum monster muncul. Siapa sangka, begitu dia menyalakan pesawat. Detik berikutnya, seekor monster bersisik muncul tiba-tiba dari bawah tanah. Dalam sekejap, satu sayap pesawat dipatahkan oleh monster tersebut. Dou Hao masih ingin melakukan perlawanan mati-matian. Namun tiba-tiba monster itu menghembuskan nafas dingin dari mulutnya. Seketika ia membeku menjadi patung es. Sao yang selamat karena kebetulan juga benar-benar tercengang. Sekarang mereka telah mengetahui alasan hilangnya Daiichi. Tapi bagaimana mereka bisa melarikan diri dari sini? Jika Godzilla terbunuh oleh senjata manusia secara tak sengaja, maka satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah memberinya sebuah bom nuklir lagi. Baru saja, militer Amerika yang sombong meluncurkan senjata baru di medan pertempuran dua raksasa. Mereka menjatuhkan senjata baru bernama bom penghancur air oksigen. Bom ini mampu memusnahkan semua makhluk hidup dalam radius 6 km. Setelah melihat ledakan berlangsung, permukaan laut segera dipenuhi oleh mayat berbagai jenis ikan. Ketika orang-orang mengira senjatanya berhasil, seekor makhluk dengan 3 kepala, monster itu tiba-tiba melompat keluar dari air. Tampaknya senjata militer Amerika tidak dapat membunuh monster itu. Namun, saat ilmuwan mencari, mereka dengan kecewa menemukan bahwa bayangan Godzilla, tingkat radiasi di sekitar Godzilla sedang menurun drastis. Bahkan detak jantungnya perlahan melemah hingga akhirnya berhenti. Dia sudah mati. Tapi sisi lain, monster berkepala 3 itu langsung pergi ke kawah gunung berapi. Seiring dengan penyerapan energi yang terus-menerus, salah satu kepalanya yang putus tiba-tiba tumbuh kembali. Kemudian, ia membuka sayapnya yang besar dan mengeluarkan raungan kemenangan ke langit. Setelah raungannya, banyak raksasa yang sebelumnya tertidur di bawah tanah segera bangun. Seolah-olah mereka menerima perintah dari raja. Raksasa-raksasa itu segera melancarkan serangan tanpa ampun terhadap manusia. Waktu, Moskow, London, Washington dan kota-kota besar lainnya diserang habis-habisan. Semua 372. Saat itu para ilmuwan menemukan dari buku sejarah bahwa monster berkepala 3 ini adalah makhluk luar angkasa legendaris bernama Ghidorah. Dan pertarungan antara Godzilla dan Ghidorah sebagai raja sudah berlangsung lama. Setelah musuh bebuyutannya Godzilla mati, para titan raksasa bergerak secara kolektif. Sebenarnya untuk menanggapi penobatan raja baru mereka. Siapa sangka kecerdikan militer Amerika malah menghancurkan satu-satunya harapan manusia. Maka dengan kecewa, Dazuang langsung mengemas barang-barangnya. Berniat mencari pekerjaan baru di 58. Tapi siapa sangka pada saat itu, sebuah cahaya terang tiba-tiba menembus awan gelap. Seperti harapan yang terlahir kembali. Terus-menerus menyinari laut dalam. Ketika Dazuang melihat ke atas, dia menyadari bahwa itu adalah makhluk legendaris yang memiliki hubungan simbiotik dengan Godzilla, Ratu Monster. Mothra datang. Dengan nyanyian lembut dari Mothra, Godzilla, yang sebelumnya sudah mati, kembali hidup dan detak jantungnya pulih. Dia masih hidup, tapi Godzilla yang baru bangkit dari kematiannya masih sangat lemah. Untuk membantu Godzilla cepat pulih, Daiichi mengusulkan mereka memberikan bom nuklir kepada Godzilla. Jadi, mereka semua naik kapal selam menuju ke dalam laut dalam. Segera mereka menemukan reruntuhan kota kuno. Mereka menemukan Godzilla yang sedang memulihkan energinya. Namun, perangkat kendali jarak jauh bom nuklir rusak secara tidak sengaja saat proses penyelaman. Untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, Dr. Serizawa memutuskan untuk membawa bom nuklir dan pergi sendiri. Untuk meledakkan bom nuklir secara manual. Jadi ketika Dr. Serizawa melewati zona radiasi, dengan susah payah membawa bom nuklir itu, dia sampai di samping monster yang telah dia teliti sepanjang hidupnya. Dia tanpa ragu mengaktifkan bom atom. Menyelesaikan misi terakhirnya. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Teman lama. Teman lama. Akhirnya bom atom berhasil meledak. Dan mereka juga berhasil keluar dari dasar laut. Mereka memanjat keluar dari kabin penyimpanan. Setelah beberapa saat, muncul pusaran air biru yang naik perlahan dari dasar laut. Godzilla yang sepenuhnya pulih kembali muncul.
Kamu tahu jika tidak ada Mothra, Godzilla sudah sejak lama dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Ribuan bahkan jutaan kali. Konon, Mothra tinggal di hutan hujan tropis di Yunan, Cina. Dan orang-orang di sini bahkan menyembahnya sebagai dewa mereka dari generasi ke generasi. Tetapi saat ini Mothra yang ditemukan oleh organisasi Monarch masih berupa telur serangga raksasa yang sedang berkembang. Hingga kemunculan kembali Godzilla pada tahun 2014. Barulah mempercepat proses menetas dan kelahiran kembali Mothra. Setelah melihat getaran hebat, seekor larva kupu-kupu raksasa muncul di depan banyak orang. Meskipun saat ini Mothra masih berwujud ulat, namun telah mencapai ketinggian 40 meter yang menakjubkan. Untuk berjaga-jaga, para peneliti masih membuka jaringan penghalang. Namun tak disangka, sistem jaringan listrik tiba-tiba lumpuh. Akibatnya, seorang tentara karena ketakutan langsung menembakkan pulsa elektromagnetik ke arah Mothra. Meskipun Mothra marah saat itu juga, tetapi karena sifatnya yang baik, dia tidak membunuh. Sebagai gantinya, dia langsung mengeluarkan banyak jaring sutra, menempelkan semua tentara di dinding. Ketika para peneliti berencana untuk menekan tombol untuk mengakhiri hidup Mothra, Dr. Emma segera menghentikan mereka. Lalu dia mengambil perangkat sonik yang dikembangkannya, Orca. Dia masuk sendirian. Tidak disangka setelah beberapa kali percobaannya, Mothra benar-benar tenang di bawah pengaruh gelombang suara. Tidak mungkin. Dia berhasil. Namun, belum lama mereka bergembira. Sekelompok teroris yang dipimpin oleh Taiwan tiba-tiba menyerbu ke dalam pangkalan. Mereka tidak hanya menculik Dr. Emma yang memiliki perangkat Orca, tetapi juga melepaskan Mothra yang masih dalam bentuk larva. Hingga ketika Godzilla sedang bertarung dengan Ghidorah, diledakkan oleh bom penghancur oksigen dari militer Amerika. Barulah Mothra berubah dari kepompong menjadi kupu-kupu. Kemudian ia segera melintasi selat, menggunakan sinar X-nya, untuk menyelamatkan Godzilla yang sekarat. Bisa dikatakan, jika tidak ada kemunculan Mothra, Godzilla sudah pasti musnah di bawah ancaman Ghidorah. Sedangkan manusia yang selamat juga dapat mendapatkan pekerjaan di 58. Jadi saat Godzilla yang telah dihidupkan kembali bertemu lagi dengan Ghidorah yang tak terkalahkan, Mothra yang selalu menjadi pendukung pun bergabung ke medan perang tanpa ragu. Tiba-tiba dia menembakkan jaring sutra. Dalam sekejap, kepala 3 Ghidorah menempel di dinding. Ghidorah masih berusaha mati-matian untuk melawan. Tapi di detik berikutnya, Godzilla membantingnya ke tanah. Tampaknya kemenangan dalam pertempuran raja ini sudah ditentukan. Mothra langsung mengeluarkan pisau sabit untuk membantu Godzilla. Tapi tak disangka, bawahan Ghidorah, Rodan, tiba-tiba menyerang dari samping. Maka kedua pihak langsung terlibat dalam pertempuran udara. Dan pada saat itu juga, Ghidorah yang sekarat mengambil kesempatan ini